Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 13 ayat 1 sampai 9. Pada waktu itu beberapa orang datang kepada Yesus dan membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang dibunuh Pilatus, sehingga darah mereka tercampur dengan darah kurban yang mereka persembahkan. Berkatalah Yesus kepada mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan senantiasa bahagia. Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 13 ayat 1 sampai 9. Bisa saja orang menjadi tersinggung atau meragukan Tuhan karena kejahatan dan penderitaan yang mereka lihat di dunia sekitar mereka. Yesus menunjukkan kepada kita bahwa sikap ini salah, karena Allah berkata, "Aku bersumpah, aku tidak senang dengan kematian orang jahat, tetapi pertobatan orang jahat itu supaya dia hidup. Berbaliklah dari jalan jahatmu." Saudara-saudari, Tuhan tidak melakukan kejahatan. Kita makhluknya yang melakukan kejahatan. Dan Tuhan menanggung akibatnya 2 kali. Dia menderita ketika kita menolak Dia melalui dosa-dosa kita. Dan kemudian Dia menanggung dosa kita ke atas dirinya dan menderita di kayu salib agar kita dapat ditebus. Jika seseorang memiliki hak untuk mengeluh tentang kejahatan di dunia ini, orang itu adalah Tuhan. Namun melalui pengampunan, Tuhan menunjukkan kekuatan dan kasih-Nya. Kita tidak boleh dikuasai oleh kejahatan, tetapi periksalah jiwa kita dan bertobatlah dari perbuatan dosa kita. Sebab begitu besar kasih Allah dan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan Anaknya yang tunggal, sehingga barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara dan saudari terkasih, aku adalah pohon yang sejauh ini hanya sedikit atau tidak menghasilkan buah sama sekali. Yesus adalah tukang kebun yang membela hidup kita dan memohon untuk memupuk kita daripada menebang kita. Pupuknya adalah tubuh dan darah Yesus yang dikorbankannya agar kita memiliki hidup yang sepenuhnya. Dia memberi dirinya untuk kita dan memenuhi diri kita dengan rahmat. Tuhan membangun kembali
hati dan pribadi kita yang lemah dan lelah. Apa yang Tuhan minta dari kita? Kita perlu berpaling kepadanya dengan penyesalan atas dosa-dosa kita dan keyakinan akan kasih penyembuhannya. Kita perlu membuka diri untuk rahmat penyelamatannya. Apakah kita sepenuhnya sadar akan kebutuhan kita akan Yesus, dan apakah kita rindu berpaling kepadanya? Jika tidak, mengapa? Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Saudara dan saudari terkasih, setelah 3 tahun pelayanan publik, kita melihat dalam Injil hari ini bahwa Yesus siap mempertaruhkan nyawanya untuk kita. Tetapi apakah anak manusia menemukan iman atau kasih di dalam hati kita? Allah mengutus putranya ke dalam dunia bukan untuk menghukum dunia, tetapi agar dunia diselamatkan melaluinya. Saudara dan saudari terkasih, Yesus menumpahkan darahnya di bawah pemerintahan Pontius Pilatus untuk dosa-dosa kita. Akankah Yesus menemukan pohon kita tandus dan memberi kita tahun terakhir belas kasihannya? Atau akankah Dia menemukan pohon kita bermekaran dengan buah-buah yang harum dalam perbuatan baik yang dilakukan karena cinta padanya? Semoga kita mau bertobat dan berbalik kepada Tuhan dan menyebarkan kabar baiknya. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya, ya Tuhan.